Rangkono. Sudah Paman Patih. Semua meriam sudah dipindahkan ke masing-masing perbatasan 3 wilayah tersebut pada jarak tembak tepat sasaran untuk membuat ciut nyali lawan. Perbekalan, amunisi, serta bubuk mesiu juga sudah memadai untuk perang. Bahan pangan untuk perang 5 hari mencukupi. Bila wilayah diduduki, tinggal merampas bahan pangan dari wilayah yang kini sedang siap memanen tanaman pangan tersebut. Patih Ranggayung. Bagaimana persiapan para jurid perang anakku Rangkono? Rangkono. Siap tempur, Paman. Bantuan pasukan Sanggalangi juga cukup. Tinggal menunggu laporan dari para telik sandi yang dari Lembu Ampal, tanah letak yang jauh. Bila laporan telik sandi dari Lembu Ampal sudah diterima, perang siap dikobarkan, Paman. Mungkin hari ini, Paman. Tidak beberapa lama laporan telik sandi dari Lembu Ampal sudah diperoleh, sehingga tidak lama lagi perang merebut wilayah dapat dikobarkan. Berangkat menuju medan perang. Esok di hari pagi, kedua pembagian tugas perang sudah selesai dilakukan. Patih Ranggayung dan Yan yang disamarkan sebagai Raja Rangkoko dengan pedang sakti tiruan berangkat berkuda paling pagi menuju medan perang untuk merebut wilayah Karangbatu. Agar keberadaan Yan ke medan perang tidak diketahui oleh Yun yang selalu diisolasi dalam tahanan walaupun diperlakukan dengan istimewa karena masih diperlukan. Menyusul kemudian Panglima Perang Rangkono dan Yun yang juga disamarkan menjadi Raja Rangkoko dengan pedang sakti tiruan menuju medan perang merebut wilayah Karangpodang. Yang selalu dikawal oleh beberapa prajurit yang bertugas melindungi sekaligus merintangi bila melarikan diri. Melarikan diri dipastikan tidak mungkin karena Yan dan Yun bukan penunggang kuda yang baik. Setelah Patih Ranggayung bersama Yan dan Panglima Perang Rangkono dan Yun berangkat menuju medan perang, kini giliran Raja Rangkoko dengan pedang saktinya memimpin perang menuju wilayah yang paling jauh, Lembu Ampal. Sementara jalannya pemerintahan diserahkan kepada adik laki-laki. Pemimpin perang merebut wilayah kini sudah sampai di wilayah masing-masing. Hanya tinggal menunggu hari H yang telah mereka sepakati agar kemenangan dapat dicapai pada saat yang sama demi menjaga rahasia Raja Rangkoko mampu merubah dirinya menjadi kembar 3 untuk membuat ciut nyali lawan. Desas-desus perihal kesaktian Raja dengan pedang saktinya sekaligus merubah diri menjadi kembar 3 sudah dilakukan oleh para telik sandi untuk membuat ciut nyali lawan. Oleh karena seringnya merebut wilayah dengan kemenangan gemilang, sejak ayah Raja Rangkoko yang gemar berperang dengan Patih Ranggayung yang memimpin perang, maka kini semangat perang para prajurit Rangkoko sudah besar, sungguh besar, walaupun dipimpin oleh Patih Ranggayung maupun Panglima Perang Rangkoko. Karena pada dasarnya hanya kalangan petinggi prajurit tertentu yang mengetahui keberadaan Yan dan Yun yang disamarkan sebagai Raja Rangkoko. Semangat pantang menyerah ditambah semangat rampasan perang menjadi tolok ukur sendiri. Mereka tidak pernah berpikir akibat perang bagi yang kalah atau yang menyerah. Orang kehilangan harta bendanya, anak-anak kehilangan orang tuanya, dan masih banyak lagi akibat yang ditimbulkan karena perang. Semua itu hanya karena cita-cita Patih Ranggayung yang ingin mempertahankan kekuasaan menjadi patih seumur hidup atau patih abadi. Patih Ranggayung percaya dengan meminum air yang terpancar dari dakon pada permainan habis biji dakon dan tidak dapat meneruskan lagi permainan pada lubang induk kurang satu akan bisa hidup abadi.
Patih Ranggayung hanya menandai sisa biji dakon pada lubang induk. Maka batu biji dakon harus tersisa 5 atau 11, sementara lubang kurang 1 dari lubang induk kosong, agar sisa 5 dan 11 biji dakon sampai pada lubang yang diinginkan kurang 1 dari lubang induk, dan permainan tidak dapat dilanjutkan lagi agar air terpancar dari dakon. Air inilah yang akan diminum agar hidup abadi. Kata-kata inilah yang selalu diingat sejak remaja, karena untuk membaca aturan yang ditulis pada daun lontar dalam aksara Jawa kuno tidak mampu. Patih Ranggayung hanya memanfaatkan Raja Rangkoko dan Panglima Perang Rangkono untuk mencapai cita-citanya. Kini dakon sudah ada di tangan. Ia tidak berani memainkan, hanya memanfaatkan kelemahan aturan dakon dengan cara menghukum orang memainkan dakon sambil mengamati posisi tiap lubang dakon yang menampung biji dakon. Itu pun melalui Raja Rangkoko. Kalau ada kesalahan, raja yang terkena hukuman, bukan patihnya. Sungguh licik. Tembak, tembak! Suara bergemuruh para prajurit Rangkoko memecah kesunyian, membuat lamunan Patih Ranggayung seketika hilang, manakala prajurit mendapatkan arahan dari komandan batalion menjawab bersama, "Siap!" Namun terdengar dalam telinga Patih Ranggayung sadah tua, "Tembak!" Jalannya perang. Bagi Patih Ranggayung, menunggu hari H sungguh sangat menyemukan. Ingin rasanya cepat menyelesaikan perang, sehingga akan dapat meneruskan menghukum banyaknya prajurit yang tersisa yang belum dihukum dengan menempatkan aturan permainan dakon agar cita-cita lekas terwujud. Tidur di barak menanti perang yang akan dikorbankan pun rasanya sangat lama. Kini saat tiba, esok di pagi hari H, segera Patih Ranggayung memberitahu Yan agar memberi komando perang. Patih Ranggayung, "Yan, saatnya tiba. Segera beri komando pasukan Rangkono untuk menembakkan meriam dan beri mereka semangat perang." Mendengar bisikan Patih Ranggayung, segera Yan dengan pakaian perang keluar menunggang kuda, memberi komando perang. Raja Rangkoko, "Perang, laksanakan, tembakkan meriam." Mendengar komando sang raja, seketika para prajurit bergemuruh, bersorak, dan melakukan penembakan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Tinggal menyulut api pada sumbu mesiu pada lembang sumbu meriam. Terdengar ledakan yang memakan telinga dan terlontar bola amunisi ke arah wilayah Karangbatu. Demikian 3 meriam ditembakkan berkali-kali ke arah berlainan. Bersamaan dengan ledakan di wilayah Karangbatu, semua sawah dan ladang terbakar. Api mengepung demikian besarnya. Prajurit bersorak-sorai, siap merasa kemenangan. Perang ada di depan mata. Setelah diujiani tembakan meriam sekian banyaknya, kini pasukan berkuda siap masuk, ikuti pasukan infanteri menuju wilayah perang. Gemuruh suara kuda diikuti dengan hampir semua pasukan. Setibanya di lokasi jatuhnya tembakan, pasukan berkuda mendapati semua rumah kosong, tidak berpenghuni, tidak ada perlawanan sama sekali. Semua rumah penduduk diperiksa, hasilnya sama saja, tidak ada satupun manusia tertinggal. Mendapati semua rumah tidak berpenghuni, komandan pasukan berkuda merasa heran. Apakah ini suatu kemenangan atau sebaliknya suatu jebakan? Maka dia sangat berhati-hati. Kemudian segera melihat semua kebakaran yang terjadi di persawahan yang siap dipanen. Juga ladang tanaman pangan, semua terbakar. Padahal tembakan tidak sejauh itu. Pasukan komandan pasukan berkuda kembali untuk melapor. Sebelum sampai kepada raja, sudah dicegat dulu oleh Patih Ranggayung agar tidak melapor ke Raja Rangkoko, yang tidak lain adalah Yan, agar penyamarannya tidak diketahui.